resiki rereget. Bisoa kowe memayu hayuning pribadi, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning sapodo, lan memayu hayuning sawana. Kaya ndine sapu iki. Masalah utama dari cerita tersebut bukan hanya sapu lidi yang rusak, tetapi kurangnya rasa peduli dan juga rendah hati. Dalam cerita tersebut, anak laki-laki tersebut meminta uang hanya seberapa dan juga tidak memaksa. Dan juga hanya meminta satu lidi saja. Nah, dan dia tuh menolak. Maksudnya Bude itu menolak. Tapi anak laki-laki ini tidak marah ataupun membantah perkataan Bude itu. Lalu anak itu bicara baik-baik seperti ya sudahlah Bude, kalau tidak boleh tidak apa-apa. Nah, setelah itu dari banyaknya orang yang di situ di sekitar, Bude dan teman-temannya tuh justru belum bisa rendah hati dan Bude dan teman-temannya tuh terlalu cepat untuk menilai orang dan terlalu meremehkan sikap baik si anak ini. Anak kecil itu mencontohkan bahwa rendah hati bukan berarti lemah. Dia juga tidak melawan saat ditolak dan ia tidak menuntut kebaikan. Ia hanya berbuat baik dengan tulus. Sebaliknya, sikap orang di sekitarnya membuat kita sadar bahwa kurangnya kerendah hati bisa membuat orang gampang untuk memperasangka buruk dan tidak menghargai orang lain. Kalau saja Bude bisa membuka hatinya, anak itu tidak akan disalahpahami. Dan juga apabila teman-temannya mempunyai hati yang lembut, mungkin hasil kerja kerasnya tidak akan dirusak. Nah, solusi dari permasalahan ini yaitu bagaimana kita belajar cara untuk tetap rendah hati dan sabar dalam berbuat kebaikan. Walaupun kita juga nggak tahu dan kita nggak bisa membuat orang itu mengerti dan bisa menghargai sebenarnya niat baik kita tuh apa. Dalam Al-Quran di surat Al-Furqan ayat 63, Allah juga telah berfirman dengan isinya yaitu wahai hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, yaitu orang-orang yang dapat berdiri di bumi dengan kerendahan hati dan sabar. Walaupun mereka dihadapi dengan orang-orang yang menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka akan menjawab orang-orang itu dengan kata-kata yang baik kembali gitu. Nah, dari ayat ini kita juga bisa belajar bahwa orang-orang yang beriman ini merupakan orang-orang yang gak gampang emosi, orang-orang yang gak sombong, dan orang-orang yang tetap rendah hati walaupun disalahpahami. Nah, kaitannya dengan materi yang tadi kita udah tonton, video yang kita udah tonton, yaitu harusnya ibu-ibu yang ada di dalam video, salah satu ibu-ibu yang ada di dalam video ini gak langsung emosi, gak langsung mensalahpahami anak laki-laki ini ketika anak laki-laki ini meminta sedikit sapu lidi ke dia. Harusnya dia tahu dulu nih niat baik anak ini tuh seperti apa gitu. Dan ada satu kata-kata dari Buya Hamka pernah ngomong kalau sebenarnya dan memang kita itu tercipta dari tanah. Kita juga hidup di atas tanah, kita makan dari tanah, dan suatu saat nanti kita juga akan kembali ke tanah. Jadi setelah dipikir-pikir kayak apa sih yang kita cari dari kesombongan?